Inovasi Keluarga Sadewa, keluarga sadar dan tanggap dengan kesehatan jiwa, merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi seorang individu agar dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya melalui layanan kesehatan yang teratur dan terkendali. Inovasi ini didasari oleh data riset kesehatan dasar. Rikesda tahun 2018 menunjukkan peningkatan beberapa masalah kesehatan jiwa, yaitu prevalensi gangguan jiwa skizofrenia, psikosis meningkat dari 0,15% menjadi 0,18%. Melalui kegiatan inovasi Keluarga Sadewa, pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari jumlah pasien dengan masalah kesehatan jiwa sebanyak 51 orang, didapatkan kondisi sebanyak 47 telah melakukan layanan pengobatan secara rutin, dan sebagian kecil telah mampu melakukan kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat kembali. Melalui inovasi Keluarga Sadewa, meningkatkan peran keluarga untuk menjaga kepatuhan terapi obat, meningkatkan pengawasan bersama lintas sektor, mendorong masyarakat di lingkungan sekitar untuk dapat menghilangkan stigma negatif terhadap kehadiran pasien dengan masalah kesehatan jiwa, mampu memberdayakan pasien dengan masalah kesehatan jiwa dalam aktivitas keseharian masyarakat. Kami Keluarga Sadewa sadar dan tanggap dengan kesehatan jiwa. Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Pasal 2 menjelaskan bahwa calon pengantin merupakan sasaran yang harus diperhatikan kondisi kesehatannya agar terhindar dari risiko terjadinya kesakitan dan kematian. Kondisi kesehatan calon ibu atau calon pengantin atau perempuan pada masa sebelum kehamilan merupakan bagian dari siklus terjadinya kasus stunting jika tidak diperhatikan dengan baik dan benar oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan layanan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan dalam rangka menjadi bagian upaya untuk mewujudkan calon ibu hamil yang sehat dan melahirkan generasi yang kuat serta terhindar dari risiko stunting. Kegiatan Senyum Catin diawali dengan membangun konsep pendekatan atau advokasi yang baik terhadap lintas sektor KUA Indihiyang, sehingga muncul MOU kesepakatan terkait kegiatan inovasi kolaborasi. Kegiatan Senyum Catin menghadirkan petugas konseling kesehatan reproduksi yang terlatih dan kompeten. Kegiatan inovasi kolaborasi Senyum Catin diharapkan menjadi solusi dalam upaya mewujudkan calon ibu hamil yang sehat dan berkualitas. Berdasarkan data WHO, 73% kematian saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular. 35% diantaranya karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 12% oleh penyakit kanker, 6% oleh penyakit pernapasan kronis, 6% karena diabetes, dan 15% disebabkan oleh PTM lainnya. Hasil capaian screening Puskesmas Indihiyang yang kurang maksimal, mendorong kami untuk menciptakan inovasi Siterkam PTM. Inovasi ini akan mendekatkan jangkauan pelayanan, memperluas pencarian sasaran screening dan diharapkan mampu mengendalikan potensi atau risiko masyarakat dari penyakit tidak menular. Sebelum dilakukan inovasi, hasil capaian salah satu indikator SPM bidang kesehatan Puskesmas yaitu pelayanan kesehatan usia produktif masih sangat jauh dari target sasaran yang ditetapkan, yaitu 46,29% atau 10.511 orang dari 22.707 sasaran. Setelah dilaksanakan kegiatan inovasi Siterkam PTM, maka didapatkan bahwa program ini sangat berdampak pada meningkatnya capaian indikator SPM bidang kesehatan, dalam memberikan layanan kesehatan pada usia produktif pada tahun 2023 sebesar 16.806 jiwa atau 100%. Pasien datang ke puskesmas.
Petugas pemilahan menanyakan kepada pasien dan memberikan antrian sesuai kriteria. Pasien prioritas diberikan nomor antrian berwarna kuning dan diberi kaleng berwarna kuning. Dan untuk pasien non-prioritas akan diberikan kartu antrian berwarna hijau. Kemudian pasien menunggu sesuai antrian. Pasien prioritas duduk di kursi paling depan. Petugas memanggil nomor antrian sesuai kriteria pasien. Pasien prioritas didahulukan dalam melakukan pendaftaran. Setelah selesai pendaftaran, pasien menunggu di dalam ruangan untuk dipanggil di poli yang dituju. Puskesmas Indihiyang Kota Tasikmalaya mengadakan pemeriksaan Sadanis dan IVA tes secara rutin dan terjadwal. Informasi pelaksanaan disebarkan melalui media WhatsApp. Dengan syarat, wanita usia subur dan sudah memiliki anak, tidak sedang haid, tidak berhubungan 3 hari sebelumnya, tidak sedang hamil, dan masa nifas. Pasien mengambil nomor pendaftaran. Pasien mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Pasien mengisi formulir IVA tes dari petugas. Pasien melakukan pendaftaran sesuai nomor antrian ke poli IVA. Pasien dipanggil ke ruangan sesuai nomor antrian. Pemeriksaan sedang berlangsung oleh para petugas. Deteksi dini kanker dengan Sadanis dan IVA tes. Dipersembahkan oleh Berdasarkan kepada Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2021 tentang mewujudkan pelayanan tata laksana gizi buruk yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, serta mendapatkan tambahan asupan gizi seimbang. Hal tersebut menjadi salah satu upaya percepatan penurunan angka stunting di Tasikmalaya, khususnya pada kelompok balita. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara mahasiswa jurusan gizi sebagai agen dan Puskesmas Indihiyang untuk memberikan edukasi pada kelas ibu peduli stunting. Untuk balita stunting dengan penyakit penyerta akan dilakukan intervensi lanjutan berupa kunjungan pemantauan langsung oleh tim percepatan penanganan stunting Puskesmas. Balita stunting dengan penyakit penyerta akan mendapatkan rujukan ke dokter spesialis anak. Jika dibutuhkan, balita stunting dengan penyakit penyerta akan mendapatkan prioritas pemberian PMT. Selain itu, dilakukan pemberian makanan tambahan lokal untuk balita dengan status gizi kurang. Pemberian PMT lokal pada balita gizi kurang bertujuan untuk memenuhi asupan gizi pada balita tersebut, karena asupan gizi berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan balita. Kesimpulannya, kegiatan casting dilakukan untuk menjadi bagian dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tasikmalaya dengan mendeteksi dini balita stunting dengan masalah kesehatan agar segera diberikan terapi pengobatan yang dibutuhkan.